Pagi hari ini kembali kita ada bersama-sama dalam pertemuan ibadah dan tetap mengucap syukur seperti apapun keadaan dan ibadah kita hari ini yang ada dan kita laksanakan di rumah masing-masing, tapi tetap puji-pujian kita akan tetap naikkan ke hadapan Allah Tritunggal dan firman-Nya tetap diberitakan kepada kita. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai ibadah kita pagi hari ini. Sejenak kita ada dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesainya. Kesukaan yang ceria dilimpah-limpahkan kepada kita umat-Nya untuk menikmati hari lepas hari, dan biarlah dengan sukacita pagi hari ini kita mengagungkan dan meninggikan Allah kita. Gereja-gereja Tuhan yang menyiapkan secara langsung ibadah mereka kepada jemaat
di rumah-rumah masing-masing jemaat, mari Tuhan juga memberkati gereja-gerejamu. Dan biarlah seluruh jemaatmu ya Bapa, di rumah mereka masing-masing hari ini, mereka menaikkan ucapan syukur melalui puji-pujian mereka, mengumandangkan nyanyi-nyanyian puji-pujian, dan terlebih firman-Mu tetap diperdengarkan di rumah-rumah jemaatmu masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Peribadahan kami dari awal hingga selesainya memohonkan pimpinannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, bersama-sama kita akan membaca ayat yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mampu melakukan banyak hal sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih dan berkat yang daripada Allah. Mari bersama-sama mengumandangkan kemurahan-kemurahannya dalam pribadi dan keluarga. Kau hiasi kehidupanku
Kita yang mempercayai bahwa kehidupan kita tak pernah lepas dari kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kita akan mengakui bersama pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah tak jemu-jemunya kita terus dan terus rindu dan rindu untuk senantiasa suara firman-Nya diperdengarkan kepada kita. Sebab firman itu menghidupi kita, firman itu menuntun, dan firman itu memimpin hari demi hari kehidupan kita.
Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kebaktian rumah tangga, di rumah tangga masing-masing. Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan satu tema, mengikut Tuhan di tengah kerasnya hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengarnya. Sehingga melalui firman-Mu kami beroleh berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat ada seorang pemuda telah jatuh cinta kepada seorang gadis di desa tetangganya di sebelahan. Ia bertekad untuk langsung melamar sang gadis itu. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di wilayah itu, sang pemuda harus memberikan seekor sapi kepada sang gadis. Ia pun membeli seekor sapi, merawatnya dengan baik. Dan akhirnya 1 tahun kemudian, ia membawa sapi melamar sang gadis. Rekan-rekan, teman-teman mengantar sampai di depan perbatasan desa tersebut. Pemuda menuntun sapi dan memberikan acara lamaran tersebut. 1 jam kemudian sang pemuda keluar dari desa sang gadis. Rekan-rekan bertanya kepadanya, "Loh, kenapa wajahmu murung, mukamu sedih?" Jawab pemuda itu, "Lamaranku ditolak mentah-mentah. Kalau begitu di mana sapimu?" Pemuda itu menjawab, "Itulah pemberianku diterima, tetapi lamaranku ditolak." Apa komentar Anda tentang perilaku sang gadis yang hanya mau menerima sapi pemberian pemuda itu, tetapi menolak orangnya? Setelah sampai di rumah, ia cerita kepada adiknya di mana apa yang dialami oleh pemuda ini. Adiknya menjawab dan berkomentar, "Dasar cewek matre, mata duitan." Mari kita melihat relasi kita dengan Tuhan. Jika kita hanya mau menerima berkat-berkat Tuhan, namun menolak kehadirannya atas kehidupan kita, bukankah sikap kita sama seperti seorang gadis yang mau menerima pemberiannya tetapi menolak orangnya? Di dalam cerita tadi, sikap matre atau mata duitan sang gadis, banyak orang menjalankan kehidupan seperti itu. Dengan sikap matre, Tuhan hanya dipandang sebagai sang pemberi berkat yang harus terus-menerus melayani kebutuhannya. Orang Kristen yang bersikap seperti itu salah mengerti tentang apa arti perjalanan mengikut Tuhan. Dari kisah perjalanan bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, di situ mengatakan
bahwa perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi. Orang Israel dilepas oleh Tuhan dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah, orang Israel melewatinya. Perjalanan Israel secara kasat mata dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Perjalanan orang Israel begitu sangat menguntungkan. Tetapi di dalam perjalanan orang Israel mengalami banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Di kota Mara tidak ada air tetapi pahit. Orang Israel menggerutu di padang gurun Sin, tidak ada makanan. Di Masa dan di Meriba lagi-lagi orang Israel mengeluh tidak ada air. Orang Israel muda menggerutu, dia berpikir perjalanan lancar-lancar saja. Itulah sebabnya mereka tidak siap menerima realita perjalanan bersama Tuhan, sekalipun kesulitan dan pergumulan hidup tidak terhindarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita, seorang gadis, telepon kepada sang Pak Pendeta. Dia katakan, saya dilahirkan dari kecil buta, dan sampai saat ini saya masih buta. Sambil menangis, dia sampaikan kepada Pak Pendeta itu. Dia katakan, Pak Pendeta, setiap kali saya pulang dan pergi gereja, selalu diolok-olok oleh teman-teman Kristen segereja saya. Dia katakan, kamu sih gak punya iman. Coba punya iman, pasti kamu bisa melihat dan bisa melihat apa saja. Gadis ini berkata kepada Pak Pendeta, apakah saya gak punya iman, Pak Pendeta? Jawab Pak Pendeta, dia katakan, kamu kan bawa tongkat, kemana-mana kamu kan bawa tongkat. Coba besok kalau kamu diolok-olok, dipukul dengan tongkatmu dan katakan kepadanya, jika kamu saja imanmu kuat, pasti tidak akan merasa sakit. Ternyata pukulan si buta atau gadis buta ini mengakibatkan dia menjerit kesakitan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah di atas mengatakan bahwa orang memakai kesuksesan, kesembuhan, dan berkat materi sebagai ukuran iman. Banyak orang mengajarkan jika makin dekat sama Tuhan dan imannya semakin kuat, dijauhkan dari penyakit dan pergumulan hidup. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa orang Israel harus menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Perjalanan mengikut Tuhan bukanlah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Yang kedua, perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan untuk mengalami Allah. Mengikut Tuhan tidak lepas dari pergumulan kesulitan. Mengapa Tuhan tidak mengangkat kesulitan dan pergumulan?
Dalam kesulitan yang dihadapi orang Israel, baik di Mara, di padang gurun Sin, maupun di Masa dan Meriba, membuktikan bahwa Allah menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan. Orang Israel gagal untuk menangkap perjalanan yang berharga ini. Orang Israel imannya jatuh bangun, hanya dapat bersungut-sungut, dan orang Israel tidak mengenal dan mengalami secara pribadi dengan Allah. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Di situ dikatakan beginilah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semua kusukai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan Yeremia 9 ayat 23 dan 24, di situ katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah mereka bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jangan jika orang Kristen yang ingin hidup sukses dan bahagia, tetapi tidak mau mengikut Tuhan secara jelas. Banyak orang menyebut dirinya pengikut Kristus, sampai orang Kristen mengaku sebagai orang Kristen, tetapi apakah sesuai dengan realita kehidupan kita? Tolak ukur cukup sederhana. Di tengah kehidupan yang keras ini, kita berjuang untuk hidup, berani menghadapi hidup di tengah hidup yang serba keras ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu. Karena seringkali kami hidup di dunia ini, kami hanya ingin berkat, dan berkat. Tetapi kami tidak mau menerima kesulitan-kesulitan yang ada. Rintangan-rintangan, sakit penyakit dan sebagainya. Seringkali kami berkata kepadamu, ya Tuhan, mengapa kesulitan ini terjadi? Tetapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, sehingga kami tidak mau menjadi orang Kristen yang matre, yang mata duitan saja dan kepingin berkat-berkat. Terima kasih, itulah doa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Tuhan, kami bersyukur dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Kabinetnya,
MPR, DPR, para gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, semua di Indonesia ini telah memperjuangkan keadilan untuk bangsa Indonesia dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu kami serahkan pemimpin-pemimpin kami tetap ke dalam tangan-Mu, sehingga virus corona ini segera akan lenyap di bumi Indonesia. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menangani, membantu keamanan daripada negara kami. Biarlah Tuhan tetap berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Terima kasih, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh rakyat Indonesia biarlah tetap taat kepada pimpinan pemimpin bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana pada saat ini akan menghadapi kembali dibukanya kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di gereja. Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja, khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan dan daerah Prigen. Biarlah Tuhan memimpin rencana yang indah ini. Tuhan juga urapi hamba-hamba-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, mempersiapkan diri untuk kembali beribadah di gereja masing-masing. Terima kasih, berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit, biarlah Tuhan tetap menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan doa kepada kami sebagai jemaat-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga, demikian di atas bumi ini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Allah yang sudah memimpin kita dalam pertemuan ibadah pada minggu hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, tak henti-hentinya tetap kita kumandangkan, bahkan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Sebentar kami akan berpisah untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian dengan berkat sukacita, damai sejahtera saat ini sampai Maranatha. Amin.
sebab hampir 3 bulan kita tidak berkumpul, berjumpa, dan beribadah bersama-sama di gereja dengan saudara-saudari seiman kita. Mari kita saksikan tayangan yang berikut ini, sekalipun singkat, tapi kiranya ini dapat menjadi obat pelepas rindu kita terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Selamat menyaksikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, tetap semangat, tetap sehat, sampai jumpa. Halo, apa kabar? Tetap semangat ya. Halo, selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Hai. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker. Tetap sehat, tetap semangat. Halo, salam. Tetap menjaga kesehatan. Kita pasti bertemu lagi. Berkat Tuhan. Halo, selamat kabar. Apa kabar? Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat ah. Semoga semua dalam lindungan Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Apa kabar semua sesama jemaat? Selamat siang. Semoga Tuhan memberkati. Halo, apa kabar semua saudaraku? Sehat semua ya. Semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Halo jemaat, apa kabar para jemaat semuanya? Semoga para jemaat sehat selalu ya. Tuhan berkati semuanya ya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Halo, shalom, jaga kesehatan dan iman, terutama iman. Halo, apa kabar? Baik-baik saja kak. Tetap semangat, sehat selalu. Pagi jemaat, apa kabar? Jaga kesehatan, Tuhan berkati. Dadah. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.